Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang diberkati dan menjadi berkat. Untuk kita menjadi berkat, maka ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki roh yang memberi. Roh yang memberi ini adalah roh yang berasal dari Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kita sudah diberkati lalu kita mau menjadi berkat untuk orang lain, kita bisa memberi sesuka kita. Tapi biar Tuhan yang menuntun kita, Roh Kudus yang menuntun kita untuk memberkati siapa. Karena kita diberkati untuk menjadi berkat, bukan untuk memberi seenak-enaknya. Lalu yang kedua, untuk menjadi berkat, kita harus diberkati. Jadi kalau kita tidak diberkati, otomatis kita tidak bisa menjadi berkat. Nah, untuk kita diberkati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, jangan takut dan jangan khawatir. Kenapa kita harus jangan takut dan jangan khawatir? Karena yang pertama, ketakutan dan kekhawatiran akan membuat kita menjadi tertekan. Hidup kita menjadi lebih tertekan. Lalu yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran itu membuat fakta masalah di dalam hidup kita menjadi lebih besar. Dan firman yang kita terima itu menjadi tidak kelihatan. Itu sebabnya kita tidak boleh takut atau khawatir. Karena itu membuat firman tidak bekerja dalam hidup kita. Lalu, rasa takut dan khawatir ini membuat kita tidak bisa memandang dari sudut pandang Tuhan. Yang kita lihat adalah masalahnya lagi. Itu sebabnya hal pertama untuk saudara hidup diberkati oleh Tuhan, saudara harus hidup di dalam jangan takut dan jangan khawatir. Lalu yang kedua, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau engkau mencari, maka engkau akan mendapatkan. Kalau engkau sudah mencari, sudah mendapatkan, engkau ketuk pintunya. Siapa yang mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Setelah mengetuk pintu dibukakan, engkau akan masuk. Sehingga engkau menjadi warga kerajaan Allah. Dan kebenarannya itu harus yang kita cari juga. Dan kita bukan hanya cari, sama seperti kita masuk dalam kerajaan Allah, kita juga masuk di dalam kebenarannya. Itu sebabnya nilai-nilai kebenaran dari kerajaan Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Ya, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, hormati orang tua. Firman Tuhan berkata, kalau kita menghormati orang tua kita, maka kita akan panjang umur dan tanah di mana kita berada akan diberkati. Artinya segala usaha kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan hidup di dalam berkat Tuhan. Kalau kita menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita. Lalu yang keempat, taat dan setia melakukan firman kerajaan. Jadi ketika firman kerajaan itu disampaikan, kita taat mendengarkannya, kita taat melakukannya, dan kita setia. Artinya setia itu walaupun kita merasa kok firman Tuhan belum terjadi dalam hidup kita, kok belum digenapi dalam hidup kita, maka kita tetap setia untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kerajaan, dan kita setia melakukannya sampai kita bisa menerima firman itu digenapi dalam hidup kita. Itulah tips and tricks kalau kita mau hidup diberkati dan menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang sudah mendengarkan program Crossover ini. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada di dalam seri Berjalan dalam Mujizat. Hari ini dalam episode Diberkati untuk Menjadi Berkat. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini.
Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya, Kita berjumpa lagi hari ini. Gimana Bang Mul kabarnya hari ini? baik-baik selalu. Puji Tuhan. Hari ini kita masih ada di dalam seri Berjalan dalam Mujizat. Dan Ya, hari ini ya. kita ada di dalam episode Diberkati dan Menjadi Berkat. Amin. Saya mau langsung tanya aja nih Bang Mul. Nah, untuk kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, apakah berarti kita harus tunggu kaya terlebih dahulu baru kita bisa menjadi berkat untuk orang lain? Nah, kesalahan orang yang menerima firman, kalau bilang diberkati, itu selalu konotasinya kebanyakan dalam hal kekayaan materi. Iya. Ya, diberkati itu dalam kekayaan materi. Itu sebabnya, kalau kita menjadi berkat, kita mesti kaya. Kaya dalam arti kata punya uang yang banyak kan? Iya. Punya segala harta benda gitu, baru kita bisa memberkati. Wah, repot kalau kayak begitu. Artinya seperti Tuhan menciptakan ketidakadilan. Tetapi kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Iya. Karena kalau sampai seperti itu, orang yang lahir di keluarga kaya secara materi, menjadi orang yang bisa lebih dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat daripada orang-orang yang lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, bahkan maha adil. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan itu benar-benar adil. Nah, yang kita mesti tahu, diberkati lalu kita menjadi kaya itu bukan hanya soal materi. Ya, saya mau bacakan dari 2 Korintus pasal 8. Ya, 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, ya. Ini soal kekayaan dalam segala sesuatu. Nah, disebutkan di kitab 2 Korintus ini dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Artinya terhadap pelayanan. Ya, pelayanan Paulus. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, pelayanan kasih berarti kaya di dalam hal materi baru. Jadi Tuhan mau kita kaya. Nah, yang kita mau lihat juga ayat yang ke-9 dulu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Yesus datang, kita tahu Yesus datang bukan hanya untuk orang kaya kan? Yesus datang untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk orang yang sederhana, untuk orang yang kaya, untuk orang yang hidup berkecukupan atau berkekurangan, dan orang yang hidup berkelimpahan. Yesus datang untuk semuanya. Dan di sini dikatakan yang Tuhan mau adalah supaya Tuhan yang karena kita menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Jadi Tuhan kita itu kaya. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan mengambil alih kemiskinan kita. Jadi untuk saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, sadarilah bahwa Tuhan mau mengambil alih kemiskinan kita. Dan saya tidak bicara hanya soal materi. Ya, soal kekayaan dan kemiskinan ini bukan bicara soal materi. Kalau kita bicara diberkati adalah orang yang kaya terlebih dahulu, dalam pengertian kaya di dalam hal harta benda, dalam hal materi. Terus orang yang kaya seringkali tidak menjadi berkat. Artinya apa? Dia punya harta benda, tapi dia nggak membagi untuk orang lain. Dan dia tidak memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya untuk kita menjadi berkat, syaratnya itu bukan kaya secara materi. Itu hanya salah satu
Iya. Salah satu, kita bisa menjadi berkat, bisa kalau kita kaya materi, ya, kaya dengan harta benda, bisa. Tetapi yang firman Tuhan katakan adalah kita kaya dalam segala sesuatu. Nah, kaya dalam segala sesuatu ini apa? Yang pertama, dalam iman. Artinya kalau kita kaya dalam iman, kita hidup dalam berkat di dalam iman kita sudah bisa menjadi berkat. Iya. Lalu kalau kita kaya dalam perkataan, kita juga bisa menjadi berkat. Karena perkataan kita bisa memotivasi orang, perkataan kita bisa menginspirasi orang, itu kita sudah menjadi berkat. Orang yang tadinya putus asa menjadi tidak putus asa. Untuk membangkitkan orang yang putus asa, ya, misalnya dia sudah berkecukupan dalam hal materi, tapi dia tetap putus asa. Kan ada orang seperti itu. Karena banyak orang yang terkenal pun sebenarnya banyak yang hidupnya stres. Sebenarnya makin terkenal, tingkat stresnya itu bisa makin tinggi. Karena semakin dikenal, semakin susah melakukan apa-apa. Ya. Nah, kalau orang yang sudah punya banyak seperti itu dalam hal materi, lalu kita nggak punya apa-apa, apakah kita bisa menjadi berkat untuk dia? Bisa. Kalau kita kaya dalam perkataan. Itu sebabnya ini yang harus kita kembangkan terus. Iman kita, perkataan kita. Supaya ketika kita berkata-kata, ini orang yang tadinya putus asa menjadi merasa ada kekuatan baru. Dia menjadi bangkit kembali sekalipun keadaan tidak berubah, tetapi dianya berubah. Nah, kalau dianya berubah, itu bisa memungkinkan keadaan yang di luarnya berubah. Jadi kita harus kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan. Dalam pengetahuan. Alkitab berkata di sini dalam pengetahuan, ini maksudnya bukan pengetahuan secara dunia ini. Karena kalau pengetahuan secara dunia ini, kita bisa searching aja di internet. Tetapi bukan berarti kita nggak perlu tahu apa-apa. Kita juga harus tahu, jangan ada kejadian apa-apa kita nggak tahu. Ketika orang berkata kepada kita, kita nggak tahu apa-apa gitu. Itu nggak bagus juga, ya. Apalagi sebagai seorang mahasiswa, ya, mesti banyak tahu juga. Supaya kalau jangan sampai orang tanya kepada kita tentang sesuatu yang ilmiah, kita nggak tahu, jangan yang ilmiah, yang rohani aja. Ya susah. Segala sesuatu diukur dari yang rohani. Yang ilmiah juga kita harus tahu. Tetapi pengetahuan di sini lebih ditekankan kepada knowing. Knowing itu adalah pengetahuan yang berasal dari sorga. Pengetahuan yang berasal dari Tuhan sendiri. Di mana ketika kita berbincang-bincang sama orang lain, dengan orang lain, kita sudah tahu masalahnya. Bahkan kalau ada yang dia sembunyikan. Nah, ini berguna sehingga ketika dia berkata-kata tidak ada yang ditutupi, sehingga ini orang ketika kita katakan firman, kita katakan inspirasi words atau motivation words, itu dia jadi termotivasi, terinspirasi, dan tidak ada yang disembunyikan lagi. Jadi dia langsung bangkit dan dia langsung bisa mengubah keadaannya gitu. Ya. Terus dalam kesungguhan untuk membantu. Nah, membantu bukan hanya dalam uang saja kan. Kita bisa membantu. Ya, membantu dalam hal apa saja. Ya. Orang lagi pindahan, kita bantu. Kan itu bukan soal uang. Tenaga juga bisa. Pikiran juga bisa. Yang penting kita punya kesungguhan. Itu yang ditekankan, kita punya kesungguhan untuk membantu. Bukan hanya sekedar membantu, tapi kita punya kesungguhan. Jadi kalau kita membantu itu kita sungguh-sungguh. Bukan karena ini bukan kita punya, salah-salah. Udahlah, ini bukan untuk kepentingan kita. Ya udahlah, kita bantu sekedarnya. Nggak bisa. Kalau kita membantu orang, harus berikan yang terbaik. Belajar memberikan segala sesuatu yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu dalam kasih-Mu terhadap kami, artinya kasih kita kepada orang lain, itu bisa jadi berkat juga. Orang melihat kita kalau mengasihi orang lain itu tulus. Nggak ada seperti memanfaatkan. Nah, ini kasih yang seperti ini kan yang sedang tidak ada di dunia ini. Banyak orang kalau bersahabat,
berteman selalu ada yang diinginkannya. Ada sesuatu di balik itu. Ya. Mungkin berteman dengan ini supaya apa? Supaya ikut terkenal. Ya, berteman dengan artis. Ya, berteman dengan penyanyi-penyanyi supaya apa? Supaya ikut terkenal. Lalu berteman dengan orang-orang yang punya uang gitu. Ya, kita jadi perlakuannya beda. Kalau sama orang yang uangnya banyak, kita kasihnya luar biasa gitu. Kayaknya apa aja, ayo deh pokoknya kita mengasihi. Nah itu ada sesuatu supaya apa? Supaya kecipratan keuangannya supaya dapat juga. Nah itu bukan kasih yang dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan adalah kasih yang tanpa pamrih. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita benar-benar mengasihi dengan tulus. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang di rumah kita saja. Ya, kita sama-sama anak di rumah, kita punya orang tua. Apakah kita bisa mengasihi orang tua kita dengan tulus? Karena terkadang, apalagi anak milenial, saudara yang masih milenial, apakah bisa mengasihi orang tua dengan tulus? Bisa nggak mengasihi? Benar-benar mengasihi. Mengasihinya itu bukan, ya karena terpaksa deh. Karena ini orang tua, ya udah mesti mengasihi kan? Bisa nggak? Karena seringkali orang tua punya pandangan berbeda dengan anak milenial. Ya. Jadi apakah masih bisa mengasihi? Nah Tuhan mau kita mengasihi yang tulus. Kasih tanpa pamrih. Nah, coba lakukan untuk saudara-saudara sendiri dulu, untuk kakak, untuk adik. Apakah bisa mengasihi seperti itu sebelum ke orang lain? Mulai dari rumah dulu. Apakah bisa seperti itu? Kalau punya bapak rohani, bisakah mengasihi bapak rohani tanpa pamrih? Karena banyak orang mau menjadi anak-anak rohani dari seorang bapak rohani dengan tujuan supaya diberkati. Diberkati dalam arti kata secara finansial, ya, secara keuangan. Nah, apakah bisa tulus? Kalau misalnya nggak ada berkat secara keuangan, masih bisa nggak mengasihi Bapak? Tapi saya bicara tentang Bapak rohani benar-benar yang terhubung dengan sorga. Bukan Bapak rohani yang sekarang kita anggap Bapak, tapi kita nggak kenal itu siapa. Gitu. Tapi Bapak yang benar-benar sudah teruji. Gitu. Apakah kita bisa mengasihi benar-benar dengan tulus gitu, tanpa pamrih sama sekali. Ya, itu. Lalu dikatakan yang terakhir, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah, baru yang terakhir, kaya di dalam materi. Karena orang Korintus ini ada yang menyumbang juga kan, menyumbang untuk pelayanan Paulus. Nah, kekayaan secara materi juga bisa membuat kita menjadi berkat. Tapi itu bukan yang utama, itu hanya salah satu. Ya. Nah, kalau kita kaya dalam segala sesuatu, artinya kita bisa menjadi berkat tanpa harus kita kaya di dalam materi. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti kalau kita orang benar, lalu kita berpikir kekayaan secara materi itu adalah duniawi. Jangan salah, kita punya Bapa di sorga yang kaya raya. Ya, langit, bumi, laut, beserta dengan segala isinya, Tuhan yang ciptakan. Jadi itu pemiliknya. Pemiliknya adalah Bapa di sorga. Jadi apakah Tuhan mau kita diberkati secara keuangan juga? Iya, jawabannya. Pasti iya. Karena saya tinggal berpikir begini aja. Kalau saya punya anak, sayanya kaya, lalu saya mau anak saya kemana-mana jalan kaki, nggak mau lah. Ya, kecuali kalau jalan kakinya untuk olahraga, ya jogging gitu ya. Nah itu oke. Tapi kalau misalnya dia sekolah, saya sediakan mobil, saya sediakan sopir, supaya dia lebih cepat sampai di sekolah, pulang, sopir sudah jemput lagi. Jadi saya mau anak saya juga menikmati kekayaan yang saya punya. Ini misalnya ya,
Ini misalnya, jadi jangan beranggap saya melakukan seperti itu karena saya belum seperti itu kan. Jadi kalau saya punya segala sesuatu dalam hal keuangan, saya mau anak saya pun menikmatinya. Iya. Gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, jadi sebenarnya tolak ukur untuk kita hidup diberkati itu seperti apa, Bang Mul? Ya, untuk kita hidup diberkati oleh Tuhan, artinya kita mesti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena gini, kalau David jadi anak saya, ya, mau hidup dalam berkatnya saya, gitu, dalam kekayaannya saya. Tapi David nggak mau hidup bersama dengan saya. Ya mana bisa? Jadi kalau hidup diberkati Tuhan, ya, tujuannya itu supaya menjadi berkat, ya, bukan untuk memberkati diri sendiri aja, tetapi untuk menjadi berkat. Nah, kalau mau seperti itu harus bersama-sama dengan Tuhan, harus punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau David mau menikmati kekayaan yang ada di dalam hidup saya, David mesti ada bersama-sama dengan saya dong, ya, baru bisa merasakan gitu kekayaannya. Ya. Jadi kalau saya mau kasih apa-apa juga gampang karena dekat. Ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, artinya begini. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, sering berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Bagaimana dengan kita berhubungan dengan Tuhannya? Pertama melalui firman-Nya. Firman-Nya itu harus firman kerajaan. Karena Bapa kita di dalam kerajaan sorga. Jadi harus firman kerajaan, dan firman kerajaan diberikan oleh seorang Bapa rohani yang dibangkitkan oleh sorga juga, yang dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Jadi itu yang penting. Lalu kebergantungan kita bukan kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka percayalah kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Ya. Nah, prinsipnya kan jangan takut dan jangan khawatir. Nah, apakah kalau kita masih suka takut dan khawatir bisa menjadi berkat untuk orang lain? Nah, di dalam tips and tricks yang saya sampaikan, kalau kita takut dan khawatir, itu kita nggak bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kita melihat masalah itu, fakta itu lebih besar daripada apa yang ada di dalam kita, daripada firman yang kita pegang. Nah, kalau pertanyaannya, apakah kalau kita masih takut dan khawatir, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Takut dan khawatir bukan berkat. Jadi artinya kalau kita hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat? Tanggulangi dulu rasa takut kita, tanggulangi dulu rasa khawatir kita, baru kita bisa menjadi berkat. Sekarang, bayangkan ya, orang punya uang, tapi dia takut kekurangan. Bagaimana mungkin dia bisa memberi? Dia bisa dipakai Tuhan memberkati orang lain. Itu sebabnya kalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, selain kita diberkati, kita harus punya roh memberi. Bukan hanya uang saja, termasuk dalam kalau kita bantu-bantu, kita bantu tenaga, kita berarti kita mesti punya roh memberi. Kita memberi tenaga benar-benar dengan tulus dan dengan bertanggung jawab. Sekalipun mungkin secara uang tidak ada bayaran. Kita percaya kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita, maka kita akan diberkati bukan dari dunia ini, tetapi kita diberkati dari Tuhan sendiri, dari sorga. Karena Tuhan tidak akan pernah membuat jerih payah kita menjadi sia-sia. Tentu jerih payahnya ini yang di dalam Tuhan. Maksudnya di dalam Tuhan apa? Di dalam tuntunan Tuhan. Jadi bukan berarti kalau jerih payah di dalam Tuhan, oh pelayanan. Terus kalau bantu orang kan nggak ada kerohaniannya tuh. Lalu itu nggak. Kalau kita dituntun Tuhan untuk membantu seseorang, itu pun jerih payah kita di dalam Tuhan.
Iya. Karena itu ada di dalam tuntunan Tuhan. Iya. Ya. Oke Bang Mul. Nah, bagaimana cara kita bisa menghadapi ketakutan dan kekhawatiran? Kan Iya. terkadang kita memang tidak khawatir nih, tapi Iya. orang-orang di sekitar kita nih justru yang membawa kekhawatiran dan ketakutan. Nah, apakah kita bisa menularkan kepercayaan kita kepada Tuhan kepada mereka? Nah, kita mesti punya prinsip yang di luar kita tidak boleh mempengaruhi kita. Tetapi yang di dalam kita harus mempengaruhi kita. Iya. Jadi gini, segala sesuatu, ketakutan, kekhawatiran, awalnya dari luar kan. Iya. Dari luar. Kita kan waktu lahir mana ada takut. Bayi begitu lahir, nggak ada takut. Iya, iya. Nggak ada bayi yang takut kekurangan. Nggak Iya. ada bayi yang takut nggak dapat makan. Dia cuma nangis aja, udah datang makanan. Iya, iya. Ya, seringkali yang takut dan khawatir adalah orang tuanya. Bayi nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Iya. Dia merasa nggak enak, dia cuma nangis aja. Oh ya, sebentar lagi udah enak. Ya, Iya. dia perlu kasih sayang, dia perlu pelukan dari orang tuanya. Dia cuma nangis aja, udah digendong, dia merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi bayi itu tidak takut dan tidak khawatir. Iya. Artinya takut dan khawatir itu sejak kita lahir itu nggak ada di dalam kita. Iya, iya. Siapa yang menularkan itu dari luar? Tapi kalau kita punya prinsip yang di dalam kita lebih mempengaruhi kita daripada yang di luar kita, Iya. maka kita tidak akan pernah menjadi takut dan khawatir. Iya. Ingat, firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iya. Artinya, itu yang harus mempengaruhi kita. Iya. Ketika kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri dengan apa yang ada di dalam kita, misalnya firman, Iya. itu kan ada di dalam kita. Tuntunan Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus, Roh Kristus itu ada di dalam kita. Iya. Kalau kita bisa berubah, kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam kita, maka kita punya kesempatan, kita punya peluang yang besar untuk mengubahkan keadaan yang di luar kita. Iya. Jadi kalau kita sendiri belum berubah, bagaimana kita bisa mengubah orang yang di luar kita? Lalu kita mau menjadi berkat, bagaimana caranya? Kita harus jadi berkat untuk diri kita sendiri dulu, baru Iya. kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Iya, iya. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, aplikasi dalam hidup sehari-hari dari prinsip cari kerajaan Allah itu seperti apa sih, Bang Mul? Apakah artinya kita kerjanya hanya berdoa saja, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita? Ya. Kerajaan Allah itu bukan dicari hanya berdoa. Doa itu hanya salah satu. Iya. Tapi kata cari kerajaan Allah, maksudnya kalau kita mau berdoa sampai kita menemukan Tuhan di dalam doa kita. Iya. Kalau kita memuji Tuhan, kita memuji sampai kita menemukan Tuhan di dalam puji-pujian kita. Iya. Kalau kita menyembah, kita menemukan Tuhan di dalam penyembahan kita. Iya, iya. Jadi sampai seperti itu. Jadi bukan artinya kita harus doa terus. Nah, yang dibilang doa itu apa? Karena banyak orang berdoa yang penting bilang, ya Bapa di sorga gitu ya. Atau Iya. Tuhan berkati kami, terus ngomongin segala masalahnya. Itu yang disebut doa. Padahal doa bagi orang benar bukan seperti itu. Doa bagi orang benar adalah komunikasi dengan Tuhan. Iya. Ya, itu sebabnya di dalam doa kita bisa mendengar suara Tuhan. Iya. Kita bisa mengetahui agenda Tuhan. Iya. Ya, bukan berarti kita ngomongin terus masalah-masalah kita, lalu Tuhan seperti mendengarkan saja dan Tuhan tiap kali mau ngomong, oh kita listnya udah panjang. Ini list kita dari 1 sampai 100 ini. Tuhan Iya. mau ngomong nggak bisa. Begitu udah 100, amin. Tuhan baru mau ngomong, ya. Baru Tuhan mau bilang, jangan khawatir. Udah amin. Iya. Jadi iya. artinya yang lebih diperlukan adalah hubungan dengan Tuhan. Nah, kita cari dulu. Kalau kita cari kerajaan Allah, kita akan menemukan. Ketika kita menemukan, kita bisa mengetuk. Ya, Iya. kalau kita ketuk, pintu dibukakan. Ya, Iya. itu kan prinsip firman. Waktu pintu dibukakan, artinya kita bisa masuk. Iya. Waktu kita bisa masuk, artinya kita jadi anak kerajaan. Waktu kita jadi anak kerajaan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus, Iya. engkau diberikan kunci
Iya. Itu akan berlaku untuk kita. Iya. Jadi setelah itu kita nggak perlu cari lagi karena kita udah punya kuncinya. Iya. Ya, Iya. kita bisa masuk kapan saja di dalam kerajaan sorga yang mulia. Amin. Gitu. Amin. Jadi bukan hanya berdoa saja, karena pengertian doa terkadang itu ya pokoknya kalau kita doa aja. Makanya kalau kita ada masalah apa-apa kita sampaikan kepada Tuhan, itu nggak salah. Tetapi itu bukan yang penting. Iya. Karena dalam doa harusnya kita mendengar apa yang Tuhan mau dari kita. Bahkan sebisa mungkin kalau kita berdoa, yang kita doakan adalah apa yang Tuhan mau kita doakan. Iya. Karena kalau kita sampai di titik kita mengenal Tuhan yang bisa memberikan kita dengan berkelimpahan, maka kita tidak akan takut dengan keberadaan kita. Dengan masalah-masalah yang ada pada kita, karena kita tahu Tuhan yang menjadi Bapa kita akan membuat semua masalah itu beres. Iya. Ya, semua masalah-masalah itu tidak ada artinya dalam hidup kita karena kita punya Bapa di sorga yang sanggup mengatasi semua masalah. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun juga. Dan Tuhan bisa buat mujizat apapun juga di dalam hidup kita supaya kita bisa hidup di dalam firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kelimpahan dalam segala sesuatu. Iya, haleluya. Oke, Bang Mul, pertanyaan tadi menutup untuk episode kita kali ini. Mungkin sebelum kita menutup episode kita kali ini, mungkin Bang Mul mau menyampaikan kepada para pemirsa supaya pemirsa di rumah bisa juga hidup dalam berkat Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau diberkati Tuhan, marilah engkau punya tujuan untuk menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat, saudara tidak melulu harus punya uang yang banyak. Tidak. Tapi dengan apa yang tadi saya sampaikan, engkau kaya dalam segala sesuatu, maka engkau bisa menjadi berkat. Iya. Kata menjadi berkat artinya ketika engkau memberi bantuan atau memberikan apapun juga, itu harus sesuai dengan tuntunan Tuhan. Engkau tidak bisa memberi semaunya. Kalau engkau memberi semaunya, engkau tidak perlu roh memberi. Ya, tapi kita perlu roh memberi supaya ketika kita memberi, kita ikut sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, ketika kita ikut sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka kita adalah orang yang bukan hanya diberkati, tetapi kita menjadi berkat untuk yang lainnya. Hiduplah dalam berkat Tuhan dengan tetap berpegang kepada firman-Nya, bergantung hanya kepada Tuhan saja. Maka kita hidup dalam berkat Tuhan dan untuk selanjutnya kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih Bang Mul untuk hadirannya pada episode kali ini. Kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini, saudara bisa hidup diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa menyampaikan pertanyaan, kesaksian, respons hubungan dengan episode hari ini melalui hotline chat berikut ini, yakni di nomor 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp. Untuk pendaftaran, saudara dapat mengirimkan pesan ke hotline chat berikut dengan format nama, usia, kota, dan message, "Saya ingin berlangganan Crossover Day. Terima kasih." Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.